Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, Kaulah pencipta kemiskinan yang terbaik. Wah, ini kalau kita lihat dari judulnya cukup mengerikan ya. Kaulah pencipta kemiskinan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memakai kalimat ini untuk tema kita di pagi ini? Karena seringkali saya mendapatkan keluhan-keluhan, kemudian dipertanyakan kepada saya, apa yang sudah saya sampaikan. Misalnya, bagaimana kalau seandainya ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kutuk, apakah saya harus mengembalikannya? Sementara yang mengutuki itu adalah orang tuanya sendiri. Nah, ada beberapa kasus yang masuk kepada saya, yang saya rasa mungkin bukan cuman ini saja, tetapi ada juga yang mengalami, tetapi dia tidak bercerita. Jadi saya bisa mengatakan bahwa dunia ini seringkali bahkan banyak diwarnai dengan orang-orang yang aneh. Pada suatu hari ada orang tua, maksudnya seorang ibu yang kekayaannya itu dieret oleh anaknya yang disayang. Namun keluarga dari anak yang disayang ini itu sebetulnya tidak menyayangi ibunya. Bahkan anaknya atau cucu dari si ibu ini ucapannya seringkali kebun binatang keluar, padahal itu terhadap neneknya. Sementara anaknya yang lain itu tidak disayang. Karena apa? Karena dia itu seorang perempuan. Pada suatu hari si ibu ini diusir keluar oleh anaknya yang disayang. Kenapa kok sampai diusir keluar, saudara? Dan akhirnya ditampung oleh anaknya yang dari kecil selalu enggak dianggap karena dia seorang perempuan. Ucapan ibu ini seringkali tidak baik terhadap anak perempuannya, karena dia inginnya itu laki-laki. Jadi kalau perempuan itu enggak dianggap, tetapi di hari tuanya justru anak perempuan inilah yang memberi kehidupan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan terima saja, apalagi sudah diantar oleh anak yang durhaka, yang cuma bisanya ngeret kekayaan orang tua. Karena bagaimanapun juga dia tetap adalah orang tuamu, tapi harus dikasih tahu. Si ibu ini dikasih tahu, inilah akibat dari memberikan kasih sayang yang dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Suruh juga dia ikut aturan rumah tangga di sini, juga harus ikuti iman yang dimiliki. Untuk anak yang durhaka yang seperti ini, saya cuma bisa memberi pesan, bertobat atau balasan Tuhan siap untuk melibas hidupmu. Kira-kira cerita ini saudara bisa menangkap atau tidak? Ini akibat dari orang tua yang memberikan kasih sayang yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin
bukan cuman orang ini saja, tetapi ada banyak sekali. Bahkan barangkali ada di antara kita yang membedakan antara anak laki dan perempuan. Saya katakan laki dan perempuan di hadapan Tuhan itu sama saja. Tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian ada yang berikutnya, seorang anak yang mengeluh karena orang tuanya selalu mengucapkan kalimat kutuk. Ini lain lagi kasusnya, saudara. Orang tua ini, anak ini itu mengeluhnya begini, karena orang tuanya itu ngutuk terus. Dasar anak tak tahu diri, sudah miskin bukannya cari kerjaan yang lebih baik, menyenangkan hati orang tua, ngasih makan tiap hari seperti ini saja. Bagaimana menghadapi orang tua seperti ini? Padahal kakak-kakak saya ada yang rumahnya mewah, kekayaannya jauh lebih besar, tetapi dia tidak mau mengikut. Padahal dia juga yang selalu disayang. Bagaimana saya bisa tenang dengan orang tua seperti ini? Ucapannya tiap hari selalu mengandung kutuk, salah sedikit mengucapkan kutuk. Pertanyaannya, apakah saya harus mengembalikan kalimat kutuknya kepada orang tua saya atau saya diamkan? Nah, sekarang saya ajak saudara untuk berpikir. Seandainya saudara mengalami kasus seperti ini, orang tua yang dari kecil tidak pernah menyayangi saudara, yang disayang anak yang lain, tapi anak yang lain ini justru tidak mau menampung dia di hari tuanya, dimperake kepada kita, tapi ucapannya itu kutuk terus tiap hari. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, kira-kira apakah ucapan orang tua itu kita diamkan saja atau kita kembalikan? Ayo, sekarang saya mau tanya, yang jawab diamkan saja angkat tangan. Benar ya, diamkan saja ya. Terus sekarang yang harus dikembalikan siapa, angkat tangan? Ternyata lebih banyak yang dikembalikan. Terus kalau saudara tanya sama saya akan jawab apa? Dikembalikan, saudara. Lupa, apakah itu tidak durhaka? Jangan salah, yang ngutuk bukan kita loh. Paham Bapak Ibu? Justru saya mengatakan kembalikan kutuknya, supaya apa? Kutukan mengena sendiri, dia jadi sadar. Tapi kalau didiamkan, boleh-boleh saja, tapi siap terima resiko. Kutukan itu akan tembus dalam hidup saudara, dan saudara akan terus hidup dalam kemiskinan. Sampai di sini paham saudara? Sekali lagi saya tekankan, sekalipun dia orang tuamu, kalau dia mengutuk dan hidupmu akan bisa sengsara akibat kutukan orang tua, kembalikan saja. Sampai di sini paham? Ingat, kita tidak bisa disebut sebagai anak durhaka, karena yang mengutuk bukan kita. Paham nggak sampai di sini? Sekarang saya kasih tahu, alam roh itu tidak kenal siapa yang mengutuk. Sekali lagi, alam roh tidak mengenal siapa yang mengutuk, tapi alam roh itu mengenal kalimat apa yang dilontarkan oleh seseorang. Kira-kira saudara bisa memahami tidak kalimat saya ini? Ya. Dan saya juga ingatkan kepada orang-orang tua ini, yang kadangkala memberi kasih itu dibeda-bedakan. Jangan jadi orang tua yang ucapannya mengandung kutuk kemiskinan. Hati-hati saudara.
Hidup kita ini dikuasai oleh lidah. Mati dan hidup kita dari situ. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata kutuk, maka jadilah kutuk selamanya. Sekarang kasus yang ketiga. Ada seorang suami yang datang sambil nangis-nangis kalau dia baru saja dimaki-maki istrinya karena hidupnya miskin. Istrinya ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif, tapi ingin kaya, dan memaki-maki suami. Sekarang saya mau tanya balik kepada saudara, kira-kira keluarga ini bisa kaya atau tidak? Tidak mungkin, saudara. Istri ucapannya negatif tapi ingin kaya, mimpi kali ya. Sekarang saya bertanya kepada sang suami, kalimat apa sih sebetulnya yang selalu diucapkan oleh istrimu sehingga membuat kamu jadi stres, kamu jadi tertekan? Sang suami menjawab bahwa kami keluarga memiliki hutang. Hutangnya kecil, tetapi kami tidak sanggup membayar. Karena gali lubang, tutup lubang. Ini bahaya, saudara. Hutang ini yang saya ingat ya dari kalimat suami yang sering dimaki istri. Istri itu selalu ngomong gini, hutang membayarnya susah, membeler terus. Alam semesta akan menjawab apa? Ya benar, suamimu akan selalu susah bayar hutang. Jadi teruslah hutang rentenir, hutang pada bank pelecit. Jadi selamat menikmati hutang dan selamat menikmati kemiskinan. Itu adalah kalimat dari alam semesta terhadap ucapan seorang istri. Kira-kira saudara bisa tangkap? Ayo kita renungkan sekarang, apakah ada di antara saudara yang hadir pada pagi ini yang masih terikat oleh hutang dan ucapan dalam keluargamu isinya kutuk melulu? Wong ucapannya kutuk kok pingin kaya, dari mana? Saudara menanam jagung ya keluarnya jagung, saudara menanam ubi ya keluarnya ubi. Nggak mungkin saudara menanam jagung pingin keluar buah duren sampai mati, nggak bisa, saudara. Paham nggak di sini? Saudara menaburnya itu kemiskinan, pingin kaya, nggak masuk akal. Harus bertobat, saudara-saudara. Seharusnya bagaimana sebagai istri yang jangan sampai bikin suaminya stres? Harusnya istri ngomongnya begini, tak ajari nih. Mungkin ada di tempat yang lain, saudara yang sedang live streaming dengan saya, mungkin istri saudara juga seperti itu. Jawabannya begini, seorang istri harus berkata, saya bersyukur kalau perekonomian suami dan saya sekarang sudah benar-benar mapan. Aku mampu beli apapun yang aku suka. Lupa, tapi kan belum kejadian. Nunggu kejadian, robah dulu ucapanmu. Paham Bapak Ibu? Robah dulu ucapanmu, karena ucapan itu mencipta. Pikir yang baik, saudara-saudara. Tiap hari kamu ngucapin kalimat miskin, mencipta kemiskinan. Kok pingin kaya lah, kualek pikirannya, saudara. Sampai di sini paham nggak?
Kemudian juga mengucapkan kalimat, aku jualan nggak dapat uang, nggak bisa buat pengembalian hutang-hutang kita. Alam semesta akan menjawab, jadilah apa yang kamu ucapkan, dan ucapanmu pasti terjadi. Ingat, alam semesta itu tunduk pada ucapan kita. Kalau tiap hari Anda selalu mengucapkan kalimat yang seperti itu, saya katakan selamat menikmati kemiskinan sampai kamu mati. Ingat itu, saudara. Jangan main-main dengan ucapan ya. Saya juga menghimbau kepada saudara yang ada di rumah. Justru karena rumah tanggamu sedang morat-marit dalam ekonomi, ucapanmu yang benar. Kan saya bolak-balik ngomong, ketika emosimu sedang diaduk-aduk, di situ sebetulnya alam roh sedang terbuka. Nubuatkan hal-hal yang besar. Selalu orang kalau saya kasih tahu seperti ini, ada dua jawaban. Jawabannya, ya Pak, saya minta maaf. Tapi ada jawaban kedua, dia semakin marah. Dan saya katakan bagi saudara yang merasa tidak suka, tersinggung dan marah, saya hanya mengatakan, nikmati kemiskinanmu sampai mati. Salah nggak saya ngomong begini? Ya karena Anda sendiri yang berbicara. Ya. Seharusnya bagaimana? Saya mengucap syukur, semua toko sepi, tapi hanya tokoku saja yang rame, terus dan banyak pembeli. Loh Pak, tapi kondisinya betul-betul sepi. Kan yang Anda lihat kan sekarang. Nah kalau ucapan ngomongnya hari ini, terjadinya kapan? Besok. Karena alam roh selalu mendahului dunia fisik. Ingat itu. Saya terlalu sering mendapatkan keluhan seperti ini, saudara. Dan apa yang ada dalam diri saya gemes dengan orang yang seperti itu. Ingin kaya, tapi ucapannya mencipta kemiskinan. Inilah ucapan yang mencipta. Jangan sampai saudara berkata, loh kita kan lihat fakta. Betul, Anda lihat fakta. Sama seperti Indonesia. Saya bolak-balik kan selalu ngomong, waktu Indonesia dijajah, ketika pejuang ketemu sama pejuang, apa sih yang mereka teriakkan? Merdeka. Jawab, usik. Nyatanya kita belum merdeka, rasa kaken cangkem. Nggak bisa begitu, saudara. Ketika orang berkata merdeka, kita jawabnya merdeka. Sudah merdeka belum? Loh, belum terus ngomong merdeka. Nah itu mencipta, saudara. Ngerti nggak? Saya jujur selama beberapa hari ini, begitu banyak laporan-laporan keluarga yang berantakan ekonominya, selalu intinya sama, ucapan yang berhari-hari didengung-dengungkan dalam keluarga. Sampai saya jujur nggak nyaman. Dan saya harus buang energi-energi yang saya terima, makanya saya catat. Saya bilang, Anda pengen kaya, bukan? Tidak salah orang kaya, tapi ucapanmu harus dibenarkan dulu. Ya. Orang jualan, aku nggak dapat uang, nggak dapat duit, pusing, mumet. Saya bilang, nikmatilah kemumetanmu, nikmatilah kepusinganmu, karena Anda sendiri yang menciptakan. Ini prinsip firman Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat, saudara. Saya selalu ingat mama saya. Pernah saya tanya, "Mah, dulu waktu mama buka toko apa yang dilakukan?" Ya, saya selalu ingat. Dia berkata begini,
Setiap pagi ketika aku mau membuka toko, aku pegang grendelnya dan aku katakan, Tuhan, aku mau buka toko. Aku percaya hari ini tokoku rame. Aku percaya berkat-Mu dilimpahkan. Lalu dibuka jeglek, buka, saudara-saudara. Itu adalah kebiasaan yang baik, menciptakan berkat yang mengalir. Saudara yang punya toko, pernahkah saudara melakukan itu? Atau saudara yang penting buka-buka saja? Tapi saya ajari, ayo nubuatkan. Saudara katakan, alam roh terbukalah. Malaikat Tuhan pengaruhi orang untuk datang ke toko saya. Malaikat bisa lakukan? Bisa. Ucapan kita itu mencipta. Tapi kalau tiap hari kondisinya sepi, saudara bilang pusing, mumet, cekot. Anda kena kanker, bisa kena, saudara. Karena Anda sendiri yang mencipta. Jadi perhatikan alam rohnya. Apa yang diciptakan? Ngeri. Ucapan ini jadi benar seperti judulnya. Kita pencipta kemiskinan yang terbaik. Tetapi dari batas ini, saya katakan engkau juga pencipta kekayaan yang terbaik. Ciptakan kekayaan dengan ucapanmu, saudara. Jangan pernah melihat situasi yang ada, tapi lihat saja bahwa visi dan misimu, tokomu menjadi ramai, kekayaanmu berlipat kali ganda, itu yang diucapkan. Apalagi kalau sampai mengucapkan kalimat-kalimat negatif yang lain, nggak cukup untuk setoran alam semesta. Memang Anda sedang tidak cukup, tapi rasa ngomong, ngerti nggak? Tidak usah bicara. Kenapa sih kita nahan mulut ini kok nggak bisa? Ya, saya nyebutnya mulutnya loer, saudara. Kenapa sih nggak bisa tahan gitu loh? Bukankah kita lebih baik mencipta? Selalu yang ada di pikirannya, tapi faktanya tidak demikian. Saya katakan, mulut dan hatimu tidak koheren. Saya bolak-balik memberitahu, jikalau mulut dan hatimu tidak koheren, kamu pingin kaya, itu sama seperti engkau menanam jagung, pingin tumbuh durian. Bisa seperti itu? Mau sampai tua hukum alam nggak akan bisa, saudara. Ingat, kita itu terikat dengan hukum alam. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Nah, kalau Anda tiap hari naburnya miskin, pingin kaya, ya dari mana bisa? Dan saya menghimbau kepada saudara, siapapun kita, dimanapun kita berada, ayo ucapkan kalimat aku bertobat. Ditambah lagi menciptakan aura rumah yang makin kotor dengan kemarahan. Ngomong saja sudah salah, ditambah lagi kemarahan dalam rumah. Saya kasih tahu, rumah yang dalam keadaan normal saja, ketika Anda marah-marah, perhatikan berkat besoknya, mesti mampet, saudara. Lengkaplah sudah ucapan penciptaannya. Kemiskinan datang dengan mudahnya, ditambah lagi dengan kutukan dari orang yang diutangi. Apa yang kita lihat itu adalah akibat dari pemikiran masa lalu. Mental bloknya terlalu kuat. Tapi ada juga yang berkata, loh Pak, tapi istri saya sarjana loh. Mau sarjana, mau sarjono,
sama saja saudara. Alam roh tidak kenal sarjono, tidak kenal sarjana, tidak kenal orang bertitel, tidak kenal orang bodoh. Yang alam roh perhatikan suara yang masuk getarannya, itu arahnya kemana. Paham Bapak Ibu? Ayo kita getarkan energi kita dengan energi kekayaan. Percayalah, alam semesta ini kaya raya. Sistemiknya Bapak Yahweh tidak bisa dihambat. Sekalipun semua orang berkata tahun depan gelap, silahkan gelap sendiri. Wong kita punya terang kok, kita ketakutan, betul nggak? Kalau misalnya memang betul-betul terjadi kegelapan, ya tinggal ngomong seperti Bapak Yahweh, Yehi o, maka kegelapan itu akan berubah menjadi terang. Jangan sampai faktanya kan gelap, ya cari lilin dinyalakan. Anda punya HP, nyalakan senternya, kan jadi terang, betul nggak Bapak Ibu? Minimal dari cahaya yang kecil nanti bisa menjadi besar. Saya kadang nggak sependapat ya, jikalau ada orang yang berkata dengan kalimat yang nampaknya puitis, ya Tuhan, jadikanlah aku sebagai lilin-lilin yang kecil untuk menerangi dunia. Apa betul lilin kecil bisa menerangi dunia? Kalau menerangi ruangan itu benar saudara. Kalau mau menerangi dunia, ya jadilah sumber cahaya yang besar. Seperti matahari, itu bisa menerangi dunia. Lagian bahasa puitis kadangkala memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita jadi lilin, kitanya yang hancur, kan lilin lama-lama habis, betul nggak? Tapi setidaknya kita tingkatkan, jadilah aku obor-obor raksasa yang bisa menerangi jauh lebih luas lagi. Ya Bapak Ibu, jadi janganlah kita belajar untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Mau bayar hutang tidak ada uang, nyari di mana, jualan kok seperti ini, yang mau nambahi modal siapa? Kalau seperti ini kerja ikut orang saja. Kalau diperhadapkan dengan kebutuhan, diperhitungkan, dituntut dan lain-lain. Enak nggak ucapan seperti ini di telinga kira-kira? Nggak enak. Dia sedang menciptakan kemiskinan bagi dirinya sendiri. Jadi bertolak belakang antara ucapan dan keinginan. Inilah yang saya sebut tidak koheren. Ada kekuatan mental blok yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, dunia memang sedang sulit. Tetapi kembali lagi firman Tuhan katakan, 1000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, tapi hal itu tidak akan menimpa engkau. Ini yang dipegang saudara. Itulah yang disebut firman seperti pedang. Ketika ada sesuatu, ya kita ucapkan yang terbalik. Saya tetap mempercayai dari sekarang, bahkan sejak dulu sampai selamanya, bahwa kekuatan Bapak Yahweh tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun. Tidak bisa saudara. Jangan sampai kita menempatkan posisi negatif kepada kekuasaan Bapak Yahweh. Anda akan terlibas habis. Ya, saya bacakan di dalam kitab Bemidbar atau bilangan. Orang-orang yang selalu ucapannya negatif. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6.
dan para penghasut. Wah, ini kata penghasut ini cukup ngeri ya saudara. Kalau saudara lihat di LAI lebih ngeri lagi. Tapi para bajingan itu yang ada di LAI. Ya, terjemahannya begitu. Tapi saya lihat terjemahan di ILT, dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka didorong hawa nafsu rakus, dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma, akan mentimun dan semangka, juga bawang prei dan bawang merah serta bawang putih. Tetapi sekarang selera kami kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang nampak. Pertanyaan saya, betulkah bangsa Israel makan gratis di Mesir? Enggak, saudara. Kalau zamannya Yusuf betul, tapi ini zamannya Moshe. Enggak makan gratis, jadi budak itu iya. Terus kalau begitu ini kalimatnya siapa? Ini adalah kalimat dari bangsa-bangsa lain yang ikut keluar. Bisa saja bangsa lain itu ikut keluar karena dia takut, wah bangsa Israel keluar, jangan-jangan kita dijadiin penggantinya. Bisa seperti itu. Bisa juga mereka keluar karena simpatik ingin melihat mujizat, bisa. Tapi mereka tidak terlatih dalam penderitaan. Jadi dengan tidak terlatihnya mereka, ucapannya jadi negatif, jadi buruk ucapannya, mundur terus. Aku ingat di Mesir, itu kan sudah lewat, ngapain kita ingat-ingat, saudara? Kalau kita mau, kita lihat tatap masa depan yang penuh pengharapan. Jadi usahakan mulai hari ini, saudara yang sering berbicara kalimat-kalimat yang mengandung kutuk, stop, berhenti, atau saudara akan jadi semakin parah dalam rumah tanggamu. Apakah orang-orang ini bisa masuk ke Kanaan? Tidak, saudara. Bayangkan sampai Moshe sendiri bisa tidak masuk Kanaan gara-gara juga ucapan. Hanya 2 orang, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, 2 orang. Ketika bangsa Israel mengutus 12 orang masuk ke Kanaan, 10 orang mayoritas berkata tidak mungkin kita masuk. Tetapi hanya 2 orang yang berkata positif, dan merekalah yang masuk. Yang 10 kemana? Mati, saudara. Itu semua terjadi karena ucapan. Bisa jadi yang sedang nonton ini berkata, itulah aku. Ayo, berani nggak saudara yang ngomong seperti itu dalam kehidupan rumah tangga mengakui hari ini, berkata, ini aku Tuhan, aku minta ampun. Atau kita mau tutup mulut, kita diam, sembunyikan kalimat-kalimat jahat itu. Tidak pernah saudara berani mengutarakannya, dan saudara akan tetap hidup dalam penderitaan. Orang-orang yang seperti inilah yang sebetulnya menjadi manusia termiskin di dunia. Mimpi saja nggak punya, saudara. Bagaimana saudara bisa mendapatkan kekayaan? Saya harus bicara seperti ini karena banyak sekali keluhan-keluhan. Orang selalu mengatakan, tapi kan memang ini susah. Betul, Anda punya firman, firmannya itu dipergunakan. Saya percaya kok firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau firman itu yang dihidupkan, maka
kehidupanmu pun akan menjadi terang. Sebagai kalimat yang terakhir saya bacakan, Melechim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 25 sampai 30. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria, dan lihatlah selama mereka mengepungnya, sebuah kepala keledai berharga 80 keping perak, dan 1/4 kap kotoran merpati berharga 5 keping perak. Dan terjadilah ketika Raja Israel melintas di atas tembok, seorang wanita berseru kepadanya dengan mengatakan, selamatkanlah ya tuanku raja. Dan dia berkata, jika Yahweh tidak menyelamatkanmu, dari manakah aku dapat menyelamatkanmu? Dari lantai pengirikan atau dari pemerasan anggur? Lalu raja bertanya kepadanya, ada apa denganmu? Dan dia menjawab, wanita ini berkata kepadaku, berilah anakmu, anak laki-lakimu, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anak laki-lakiku. Dan kami memasak anak laki-lakiku dan memakannya. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita memakannya, tetapi dia menyembunyikan anaknya. Maka terjadilah ketika raja mendengar perkataan wanita itu, ia mengoyakkan pakaiannya, dan dia melintas di atas tembok, dan rakyat melihatnya, dan tampaklah kain kabung melekat di tubuhnya. Kondisinya parah banget, saudara, sampai saling makan anaknya sendiri. Ngeri gak? Kondisi yang seperti itu, krisis ekonominya super parah, ya. Mungkin kondisinya sudah seperti kondisi negara Zimbabwe. Saudara tahu Zimbabwe, kalau mau beli telur saja, saudara harus mengeluarkan berapa juta uang Zimbabwe untuk sebutir telur. Krisis ekonominya super parah. Orang kalau dapat gaji itu uangnya bisa 1 troli bawa pulang, saudara. Super parah. Nah sekarang mari kita belajar untuk menubuatkan seperti kata Elisa. Saya bacakan sebagai ayat yang terakhir, 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Lalu Elisa berkata, dengarlah firman Yahweh. Beginilah Yahweh berfirman, besok kira-kira waktu seperti ini, 1 sukat tepung yang terbaik akan berharga 1 shikal, dan 2 sukat jelai akan berharga 1 shikal di gerbang Samaria. Tetapi perhatikan saudara, perhatikan kalimat saya, tetapi perwira ketiga yang menjadi ajudan orang kepercayaan raja menjawab abdi Elohim serta berkata, lihatlah, seandainya Yahweh membuat tingkap-tingkap di langit, dapatkah hal itu terjadi? Dan Elisa menjawab, lihatlah, engkau akan menyaksikannya dengan matamu, tetapi engkau tidak akan makan daripadanya. Elisa mengatakan, ketika orang menyanggah, dia katakan, kamu akan melihat dengan matamu, tapi kau tak akan menikmati. Dan kejadiannya betul terjadi. Terlepas dari munculnya orang-orang Kosta sebagai penggenapan akan firman Tuhan, sehingga tentara Aram lari kocar-kacir. Perhatikan apa yang terjadi. Di pasal 7 ayat 16-20, maka rakyat keluar dan menjarah perkemahan orang Aram. Maka terjadilah 1 sukat tepung yang terbaik berharga 1 shikal, dan 2 sukat jelai berharga 1 shikal, sesuai dengan firman Yahweh. Dan raja telah menempatkan perwira ketiga yang menjadi ajudannya, orang kepercayaan, untuk mengawasi gerbang, dan rakyat menginjak-injaknya di gerbang, lalu ia mati. Sebagaimana abdi Elohim berkata, yang telah dia ucapkan pada waktu raja datang kepadanya.
Dan terjadilah sesuai dengan perkataan Abdi Elohim kepada raja yang mengatakan, 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal, dan 1 sukat tepung yang baik akan berharga 1 sikal. Besok kira-kira waktu seperti ini di gerbang Samaria, dan perwira ketiga yang telah menjawab Abdi Elohim dan berkata, lihatlah, jika Yahweh membuka tingkap-tingkap langit, bukankah telah terjadi sesuai dengan perkataan ini? Dan dia berkata, lihatlah, engkau akan menyaksikan dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan terjadilah kepadanya seperti itu. Ya, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, dan dia mati, saudara. Lalu saya katakan, bernubuatlah. Bagi saudara yang ucapannya selalu negatif, ayo nubuatkan. Hidup ini sudah penderitaan, hutangnya banyak, jualannya tidak laku, pasti jatuh miskin. Diubah dengan hari ini, hidupku penuh dengan berkat dan mujizat. Ini butuh pengakuan saudara loh. Bagi saudara yang pernah mengucapkan seperti itu, engkau tidak tarik kembali ucapanmu, tetap tidak terjadi. Makanya kalau ada yang mengatakan, aku mau bunuh diri, engkau tidak tarik kembali ucapanmu, engkau terus dikejar roh bunuh diri. Hati-hati, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan seseorang yang konseling dengan saya sambil nangis-nangis karena mengalami FB yang untuk cari uang, ya, untuk bisnis dia dihack orang. Dia nangis-nangis sambil berkata, kalau seperti ini aku mau bunuh diri saja. Saya bilang, kalau itu tidak dicabut, kau betul-betul akan mengalami bunuh diri. Ya. Sekarang saya katakan, hai para istri, hentikan nubuatanmu yang buruk sekarang juga, atau kau akan mati dalam penderitaan kemiskinan dan penderitaan yang lain. Jika itu adalah saudara sekalian, katakan dengan tegas, aku itu ya Tuhan, ampuni aku. Hardik kemiskinanmu, bencilah dia, katakan dengan tegas, aku percaya Bapa Yahweh memberkati hidupku. Hari ini jangan main-main ya dengan ucapan saudara. Ingat, ucapanmu adalah mencipta. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Kalau memang saudara yang pernah mengucapkan itu, atau barangkali saudara yang ada di rumah ngomong, Tuhan ini aku, jangan malu saudara, ngomong terang-terangan, Tuhan ini aku minta ampun, aku cabut. Engkau mencabut atau tidak, itu hak saudara. Saya hanya memberitahu, silahkan Anda lakukan sendiri. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat untuk umat-umat-Mu, sehingga mereka akan semakin berhati-hati dengan kalimat yang keluar dari mulutnya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Ya, itu pengumumannya saudara. Ada berita lelayu telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, yaitu Ibu Uwuh, usia 77 tahun, meninggal hari Kamis tanggal 3 November kemarin, dan telah dimakamkan pada hari Jumat di TPU Nambangan. Ada lagi? Tidak ada. Baik, tidak ada pengumuman, kita akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang, jaga lindungi mereka sampai di rumah dengan selamat.
pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, terpujilah Engkau dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yusmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahim teka syikar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sahabat Shalom, selamat pulang, Bapak yang memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Memanggil namamu
menjadi bahagia.